cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ku cari wajah-Mu, makasih Tuhan, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Yes Lord. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan.
Kau sumber kekuatan. Kami puji Engkau Yesus, kami datang padamu, kami rindu Kau. Kami cari wajah-Mu, sebab kami tahu Kau ada bagi setiap kami. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus. Kau sumber kekuatan kami. Terima kasih. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kaulah sumber kekuatan kami Tuhan, Kaulah sumber pengharapan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk hari yang baru. Kami bersyukur kalau kami boleh menikmati hari ini. Kami boleh menikmati semua yang baik yang Kau sediakan bagi kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh sekali lagi menikmati kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan berbicara bagi kami, menguatkan kami. Kaulah tempat perlindungan kami Tuhan. Kaulah pengharapan kami, tidak pernah mengecewakan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wow. Puji Tuhan. Ya, shalom semuanya. Selamat pagi. Senang sekali pagi hari ini dapat kembali berjumpa dengan setiap kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ingin mengajak setiap Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, baik jemaat yang ada di HCC Malaysia, maupun Bapak Ibu Saudara yang bergereja di tempat yang lain, saya mengundang setiap kita untuk boleh hadir bersama-sama pada hari Minggu ini di ibadah raya di gereja yang saya gembalakan di HCC Malaysia. Kita ada ibadah raya spesial minggu ini ya. Kita akan dilayani oleh mentor saya, Pastor Roni Rumambi dari Kota Palu. Beliau adalah gembala jemaat dari gereja HCC yang ada di Kota Palu ya. Memang nama gerejanya sama dengan nama gereja yang saya gembalakan, Home Community Church. Nah, ibadah di tempat kami itu jam 2 siang ya. Jadi setelah makan siang saudara bisa datang bersama-sama ya. Tempat ibadah kami ada di Center Point Badar Utama, lantai 2 di Victory Center nama tempatnya. Dan ya ada banyak tempat makan di situ. Kalau saudara mau datang untuk makan siang dulu, kemudian setelah makan siang jam 2 kita akan sama-sama mulai ibadah. Dan saya yakin dan percaya
Kita semua akan mendapatkan berkat firman Tuhan yang luar biasa. Kita akan mendapatkan sesuatu yang mengubahkan kehidupan kita melalui ibadah yang kita sama-sama akan ikuti di hari Minggu nanti. Puji Tuhan, saudara, hari ini kita akan melihat bersama-sama dari Efesus pasal yang kelima, ya, masih dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Dan hari ini saya akan membagikan buat setiap kita Efesus pasal yang kelima, ayat yang pertama dan ayat yang kedua saya akan bacakan, ya. Demikian firman Tuhan, Efesus pasal yang kelima ayat 1 dan 2. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah dalam kasih sebagaimana Kristus yang telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Nah, ayat yang pertama saya ulang sekali lagi ya. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Ayat 2 bagian yang pertama, dan hiduplah dalam kasih sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu. Jadi kita diajak sekali lagi, saya nggak mau gunakan kata perintah karena kesannya seperti dipaksa gitu saudara ya, terpaksa. Tapi kadangkala kita juga harus mengakui bahwa Tuhan bekerja di dalam segala hal yang sepertinya memaksa kita untuk kita pada akhirnya belajar mengasihi Dia. Tidak mudah mengasihi Tuhan, saudara. Bukan pekerjaan yang dapat kita lakukan secara spontan gitu ya, cepat gitu saudara ya. Enggak. Belajar mengasihi Tuhan itu memerlukan waktu, dan kadangkala ya kita melewati lembah air mata untuk kita bisa belajar menyerahkan hidup kita. Apalagi kalau di ayat yang kedua tadi dikatakan kita mengasihi Allah, mengasihi Kristus seperti Dia telah mengasihi kita dan berkorban bagi kita. Dia menjadi korban yang harum bagi Allah untuk kita. Ya. Dia telah mempersembahkan dirinya sebagai korban bagi kita. Nah, kalau kita berbicara tentang mengasihi Allah, itu bukanlah perkara yang mudah. Apalagi kalau kita melihat kita diminta untuk mengasihi Allah seperti Allah telah mengasihi kita. Dia telah memberikan nyawanya bagi setiap kita. Itu bukan perkara yang mudah. Tapi saya percaya buat kita semua yang sudah mengerti firman Tuhan, sesuatu yang tidak mudah bukan berarti nggak mungkin untuk kita lakukan. Persoalannya seringkali apakah kita mau untuk belajar mengasihi Tuhan atau tidak. Itu sebenarnya persoalannya. Seringkali karena kita punya pemikiran, wah ini susah nih. Akhirnya kita meninggalkan usaha untuk melakukannya. Nah, sebenarnya yang perlu kita lakukan adalah setelah kita merenungkan firman Tuhan secara khusus panjang minggu ini, kita belajar dari Efesus pasal yang keempat, ya, bagaimana kita dipanggil untuk melayani, kita dipanggil untuk menjadi dewasa, kita dipanggil untuk bertumbuh di dalam kasih. Kemarin kita belajar bagaimana kita ini harusnya tidak hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Setelah kita mengalami, kita belajar firman Tuhan, kita merenungkan bersama-sama, harusnya kita mendapatkan satu kesimpulan bahwa ya, aku ini sangat dikasihi oleh Allah. Allah tidak melihat apa yang menjadi latar belakangku. Allah mengasihi aku karena memang aku adalah milik kepunyaannya. Allah mengasihi aku apa adanya. Namun kasihnya yang apa adanya itu tidak membiarkan aku begitu-begitu aja. Kasihnya yang sudah menerima aku apa adanya akan terus memampukan aku untuk berubah. Seringkali kita tidak menyadari bahwa perubahan itu harusnya terjadi dalam sebuah kesadaran. Belajar mengasihi Tuhan itu bukan terjadi tiba-tiba tanpa kita sadari kita jadi orang yang mengasihi Tuhan. Tidak. Kita melakukannya dalam kesadaran. Membawa tubuh kita untuk mengasihi Tuhan. Membawa hidup kita untuk mengasihi Tuhan. Caranya gimana? Ya mulai bertindak. Mendisiplinkan diri kita untuk berdoa, mendisiplinkan diri kita untuk melakukan firman Tuhan, mendisiplinkan diri kita untuk beribadah. Itu bukan sesuatu yang kita lakukan dengan tidak sadar. Kita lakukan dengan kesadaran. Dengan sadar kita sengaja membawa diri kita untuk beribadah kepada Allah. Kita membawa kehidupan kita untuk menyembah Allah. Kita membawa seluruh kehidupan kita untuk kita bersekutu dengan Tuhan, untuk kita merenungkan firman-Nya. Kita belajar mencintai apa yang Tuhan cintai. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kalau kita tidak pernah belajar memberikan diri kita dengan sengaja melakukannya, nah itu sulit sekali kita untuk kita bisa
pada akhirnya mengasihi Tuhan dengan seluruh kehidupan kita. Karena memang kita tidak mau melakukannya. Seringkali kita ini karena di dunia sekarang ya banyak sosial media, kita langsung melihat tolak ukur kita, wah kalau mengasihi Tuhan itu harus doa sekian jam satu hari, harus baca sekian pasal satu hari. Kita lupa bahwa doa sekian jam satu hari itu dimulai dari kedisiplinan beberapa menit mungkin. Pembacaan sekian pasal dalam satu hari secara konsisten itu dimulai dari pembacaan beberapa ayat, merenungkan beberapa ayat dalam satu hari. Kalau kita tidak pernah memulainya, belajar untuk mengasihi Tuhan, maka sulit bagi kita setiap kali kita mau mengerti bagaimana mengasihi Tuhan. Belajarlah dari hal-hal yang sederhana. Mulai membangun kedisiplinan rohani. Mulai membangun kedisiplinan rohani. Mulai membangun budaya kita memberikan hidup kita sebagai persembahan kepada Allah. Bukan hanya sekedar memberikan harta kita, finansial kita, tapi berikan hidup kita sebagai persembahan kepada Allah. Nah, saya berdoa supaya firman Tuhan pagi hari ini menjadi kekuatan bagi setiap kita. Pujian yang kita naikkan tadi ya sangat baik untuk kita renungkan ya. Waktu kita mencari Tuhan, kita pasti akan menemukan Dia. Waktu kita panggil namanya, kita akan mendengarkan Tuhan menjawab karena Dia selalu ada bagi kita. Dialah sumber kekuatan bagi setiap kita. Saudara, biarlah perenungan firman Tuhan pagi hari ini menjadi berkat buat setiap kita. Saya berdoa supaya memasuki akhir pekan ini setiap kita memperoleh kekuatan yang baru, kita kembali disegarkan. Dan hari Minggu nanti kita akan beribadah bersama-sama. Bagi jemaat yang ada di HCC Malaysia ya, jangan lupa besok ada ibadah doa puasa pukul 12 siang ya. Nah, mari kita berdoa bersama-sama. Kita akan menutup pagi hari ini dalam doa. Puji Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu, untuk kemurahan-Mu yang tercurah bagi setiap kami dalam ibadah kami pagi hari ini. Tuhan, berkati anak-anak-Mu hari ini Tuhan. Mungkin kami sedang mengalami struggle dalam beberapa hal dalam hidup kami. Kami sedang bermasalah di dalam hubungan dan mungkin finansial kami. Tapi biarlah firman-Mu pagi hari ini mengingatkan kami bahwa kami ini adalah anak-anak yang dikasihi oleh Allah. Engkau mengasihi kami Tuhan dengan kasih yang sempurna. Dan kami percaya kasih-Mu mampu menopang kami. Kasih-Mu menguatkan kami dalam segala pergumulan kami. Dan kami percaya Tuhan di dalam Engkau tidak ada yang mustahil. Kami bersyukur untuk hari ini. Berkati anak-anak-Mu dengan semua aktivitas kami sepanjang hari ini. Biar kami menyambut akhir pekan dengan ucapan syukur. Karena Engkau baik. Engkau selalu baik dan menyatakan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Saudara, saya sekali lagi mengajak setiap kita untuk mengikuti ibadah raya spesial di hari Minggu ini. Pukul 2 siang di Center Point Bandar Utama lantai 2. Selamat beraktivitas hari ini, selamat memasuki akhir pekan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.